Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mawar Agustina dengan NIM 12, mahasiswi program studi akuntansi manajerial jurusan manajemen bisnis. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Arniati selaku dosen pembimbing dan telah membimbing saya selama proses pengerjaan riset ini. Dan saya hormati para dosen penguji, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil riset saya yang berjudul Implementasi SAK 35 pada pelaporan keuangan Pondok Pesantren Baitul Quran Batam. Pondok Pesantren merupakan salah satu organisasi non-laba di bawah naungan Kementerian Agama. Sebagaimana organisasi bisnis lainnya, organisasi non-laba seperti Pondok Pesantren juga melibatkan akuntansi dalam menyajikan informasi keuangan guna pengambilan keputusan. Berdasarkan perkembangannya, Pondok Pesantren kini menjadi lembaga pendidikan yang semakin diminati oleh masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dari data yang bersumber dari Education Management Informasi System yang dikelola oleh Kementerian Agama, menunjukkan bahwa jumlah pondok pesantren di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 30.495 dengan jumlah santri 4.373.694, di mana Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat 1 dengan jumlah pondok pesantren 9.310. Sedangkan untuk Kota Batam sendiri yang terdata sejumlah 53 pondok pesantren. Dalam implementasinya, Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Agama melaksanakan berbagai program pengembangan pesantren. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi bagi pesantren. Sebagai contoh, kini pesantren tidak hanya digunakan sebagai tempat pembelajaran, tapi juga untuk berwirausaha atau berbisnis, yang pada akhirnya nanti akan memberi kemampuan bukan hanya dalam bidang aspek ekonomi saja, tapi menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak baik dan andal. Dengan adanya potensi tersebut, maka pelaporan keuangan akan sangat penting bagi pesantren dalam mengelola keuangannya. Menurut Vidiana tahun 2017, penyajian laporan keuangan dimaksudkan untuk menunjukkan apa-apa saja yang terjadi dan sebagai alat pertanggungjawaban kepada manajemen atas terhadap sumber daya yang telah dipercayakan. Hal ini pun berlaku sama terhadap pesantren, di mana pesantren yang unggul jika memiliki pemahaman dan pelaporan keuangan yang dapat membangun kepercayaan bagi stakeholder, maka akan mendukung perkembangan pesantren dalam jangka panjang. Dalam penelitian Mungaran dan Hastuti tahun 2020 disebutkan bahwa dengan adanya sistem akuntansi akan memudahkan suatu pesantren dalam menyusun laporan keuangannya yang akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sebagai bentuk akuntabilitas pondok pesantren terhadap penggunaan dana yang ada. Sebagai bentuk dukungan pengembangan pesantren, pada 8 November 2017, bertepatan pada Indonesia Syariah Economic Festival, Ikatan Akuntansi Indonesia dan Bank Indonesia bekerjasama menerbitkan sebuah buku pedoman. Diharapkan pedoman ini bisa memudahkan pondok pesantren dalam menyusun laporan keuangan dan bisa memberi nilai tambah bagi kemajuan pesantren itu sendiri. Di sisi lain, pedoman ini juga bisa memberikan sebuah gambaran bagaimana menyusun laporan keuangan itu lebih konsisten dan tidak berubah-ubah. Format penyajian laporan keuangan ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan entitas non-laba yang menyatakan bahwa ada 4 jenis pelaporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun pada tanggal 11 April 2019, sebagai dampak dari konvergensi IFRS, dicabutlah PSAK 45 dan diterbitkan kembali ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan pada entitas non-laba. Maka dari itu, penelitian ini dianggap perlu untuk dikaji kembali sehubungan dengan implementasi ISAK 35 dalam laporan keuangan khususnya di pondok pesantren. Meski sudah dirilis sejak tahun 2017, dalam implementasinya masih banyak yang belum mengikuti dan memahami
dengan baik tentang kebijakan akuntansi yang terdapat di pedoman akuntansi pesantren. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan pondok pesantren yang tidak sesuai dengan pedoman akuntansi pesantren, di mana model pencatatannya, model pelaporan keuangannya hanya berupa arus masuk dan arus keluar saja. Adapun pondok pesantren yang telah menggunakan software dalam mengelola keuangannya seperti Zahir Accounting dan Asisten, tapi dalam menyajikan laporan keuangan masih belum memenuhi standar pedoman akuntansi pesantren. Pada penelitian ini, pondok pesantren yang akan dijadikan objek penelitian adalah Pondok Pesantren Baitul Quran Batam. Perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu adalah terdapat penyusunan kebijakan akuntansi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pesantren. Yang kedua, adanya draft template Excel untuk entry jurnal data dan berlanjut untuk menyusun laporan keuangan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana proses pencatatan keuangan pesantren Baitul Quran saat ini. Yang kedua, bagaimana kesesuaian pelaporan keuangan pesantren Baitul Quran berdasarkan ISAK 35. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pencatatan dan pelaporan keuangan pondok pesantren Baitul Quran. Yang kedua, untuk menerapkan pelaporan keuangan di pondok pesantren Baitul Quran Batam berdasarkan ISAK 35. Yang selanjutnya adalah kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu akuntansi dan laporan keuangan. Menurut American Institute of Certified Public Accounting, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran yang di dalamnya mengandung transaksi yang bersifat ekonomi. Sedangkan menurut Fahmi tahun 2010, laporan keuangan merupakan suatu informasi yang bisa menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan yang lebih jauh bisa dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan. Yang kedua ada pedoman akuntansi pesantren, yaitu suatu pedoman pelaporan keuangan bagi pondok pesantren yang disusun oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia yang mengacu pada SAK ETAP dan SAK nomor 45. Yang ketiga adalah organisasi non-laba. Menurut Widodo dan Kustiawan tahun 2001, organisasi non-laba adalah organisasi yang pada saat operasinya tidak mencari keuntungan. Karakteristik organisasi non-laba berbeda dengan organisasi bisnis lainnya, di mana organisasi non-laba dalam memperoleh sumber dayanya, penyedia sumber daya tidak mengharapkan pergantian atau memperoleh keuntungan ekonomi yang sepadan dengan jumlah yang telah diberikan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bersisikan tentang pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Selanjutnya ada interpretasi standar akuntansi keuangan nomor 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba, yaitu yang disahkan oleh DSAK pada 11 April 2019 atas dasar pencabutan PSAK 45. Terdapat beberapa perbedaan antara PSAK 45 dan ISAK 35. Perbedaan pertama terdapat pada klasifikasi aset neto, di mana pada PSAK 45 terdapat 3 pembagian aset neto, yaitu aset neto tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen. Sedangkan pada ISAK 35 hanya 2, yaitu aset neto pembatasan dan aset neto tanpa pembatasan. Yang kedua, dalam penyajian laporan keuangannya, yang pada PSAK 45 dibagi atas 4, laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Sedangkan pada ISAK 35, laporan aktivitas dibagi atas 2, yaitu laporan penghasilan komprehensif dan laporan perubahan aset neto. Sedangkan untuk laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan masih sama. Selanjutnya ada kajian literatur. Terdapat beberapa kajian terdahulu yang membahas hal yang sama terkait bagaimana implementasi akuntansi pesantren pada pelaporan keuangan. Namun yang menjadi pembeda dengan penelitian saat ini ialah disahkannya ISAK 35, sehingga masih banyak literatur-literatur yang belum menerbitkan
bagaimana penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang baru, yaitu ISAK 35. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang mana penelitian ini harus menggambarkan suatu objek, fenomena, atau kerangka naratif. Penelitian ini akan berisi sebuah fakta-fakta yang terungkap di lapangan untuk mendukung apa-apa saja yang telah disajikan dalam laporan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji bagaimana ISAK 35 pada pelaporan keuangan pondok pesantren Baitul Quran dan memahami permasalahan yang terjadi. Untuk objek penelitian itu terfokus pada laporan keuangan tahun 2021 yang telah dibuat oleh Pondok Pesantren Baitul Quran Batam. Untuk teknik pengumpulan data, ada observasi langsung ke lapangan, kemudian melakukan wawancara tidak terstruktur dengan pengurus pesantren dengan mengajukan pertanyaan umum yang kemudian akan dikembangkan sesuai kebutuhan. Lalu ada teknik dokumentasi yang berkaitan dengan bagaimana proses pencatatan, proses pelaporan berupa dokumen transaksi, catatan-catatan penting, akta penelitian notaris, dan laporan lainnya yang bersifat informatif. Untuk teknik analisis data ada reduksi data, yaitu data yang sudah diperoleh akan kami diskusikan, lalu akan kami sajikan datanya, kemudian kami tarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini diperoleh hasil berupa sebuah pedoman kebijakan akuntansi dan template laporan keuangan pesantren dalam format Excel. Dan tahapan ini akan diakhiri dengan proses pendampingan entry jurnal untuk menyusun laporan keuangan pesantren berdasarkan ISAK 35. Hasil dan pembahasan. Yang pertama terkait pencatatan pelaporan keuangan pada Pondok Pesantren Baitul Quran Batam. Laporan keuangan yang disusun oleh Pondok Pesantren Baitul Quran belum berdasarkan ISAK 35. Pelaporan keuangan masih cukup sederhana berupa pemasukan dan pengeluaran kas saja. Dari hasil wawancara didapati beberapa informasi terkait pertama penerimaan kas, yaitu bersumber dari pendapatan utama yang berasal dari kontribusi santri, dan untuk pendapatan lainnya bisa bersumber dari sumbangan, hibah, dana bantuan pemerintah ataupun masyarakat. Pondok pesantren juga memiliki beberapa jumlah transaksi hutang jangka panjang kepada beberapa pihak ketiga yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional ataupun pembangunan gedung area pondok pesantren. Kemudian pesantren juga memiliki beberapa aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, namun belum memiliki daftar aset yang terperinci, yang tersusun rapi di dalam, yang nantinya di dalamnya mencakup nilai perolehan dan penyusutannya. Kemudian untuk sumber pengeluarannya itu secara garis besar dikeluarkan untuk beban operasional pesantren. Nah, seperti biaya gaji ustazahnya, biaya air listrik, biaya konsumsi dan akomodasi, dan biaya pelunasan hutang-hutang kepada pihak ketiga. Kemudian kendala yang dihadapi saat meneliti ini ada beberapa hal. Yang pertama, minimnya pengetahuan pengurus pondok terkait akuntansi pesantren. Yang kedua, masih kurangnya sumber daya manusia di bidang akuntansi. Yang ketiga, sulitnya mendapatkan bukti transaksi yang valid untuk beberapa transaksi, sehingga hanya mengandalkan catatan harian sederhana saja. Lalu, belum adanya pencatatan yang utuh terkait aset yang dimiliki, dan selama ini pesantren belum menggunakan daftar akun atau perkiraan akun untuk mencatat transaksinya. Yang kedua, implementasi pelaporan keuangan pada Pondok Pesantren Baitul Quran berdasarkan ISAK 35. Berikut beberapa tahapan yang dapat kami rekomendasikan kepada Pondok Pesantren Baitul Quran. Yang pertama itu menggunakan daftar akun. Dari hasil wawancara terdapat bisa disimpulkan ada beberapa pengklasifikasian akun. Yang pertama, aset. Pondok pesantren memiliki aset tetap dan aset tidak tetap. Aset tetap berupa kas dan setara kas. Untuk aset tidak tetap berupa tanah, bangunan, kendaraan motor, dan aset tetap lainnya. Kemudian untuk kewajiban, pondok pesantren pada saat ini hanya memiliki kewajiban jangka panjang kepada pihak ketiga. Lalu untuk pendapatan dan beban, untuk pendapatan terdiri atas pendapatan dari kontribusi santri, pendapatan dari
sumbangan dan pendapatan dari wakaf. Untuk beban, secara garis besar untuk beban operasional pesantren seperti beban tenaga pengajar, beban air listrik, beban akomodasi dan konsumsi, dan lainnya. Untuk aset neto terbagi atas dua, aset neto tanpa pembatasan dan aset neto tanpa pembatasan. Maksud saya aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan. Langkah yang kedua yaitu membuat nota saldo awal untuk memastikan bahwa seluruh akun yang digunakan pada buku besar sudah seimbang. Nota saldo awal ini kami peroleh dari hasil proses wawancara, observasi langsung, dan beberapa dokumentasi yang kami ambil pada saat di Pondok Pesantren Batu Quran Batam. Yang ketiga, melakukan proses penjurnalan yang kemudian nantinya dimasukkan ke dalam buku besar, sehingga bisa mengurangi beberapa kesalahan saat mencatat saldo akhir yang ada di setiap akun. Yang keempat itu menyusun laporan keuangan berdasarkan format ISAK 35 yang akan kami berikan perancangan pada slide selanjutnya. Perancangan pelaporan keuangan Pondok Pesantren Batu Quran Batam yang sudah sesuai dengan ISAK 35. Yang pertama, laporan penghasilan komprehensif, yaitu laporan yang berisikan tentang kinerja keuangan pondok pesantren pada periode waktu tertentu. Pada tabel ini bisa kita lihat bahwa sumber pendapatan utama pondok pesantren itu berasal dari kontribusi santri yang diterima rutin setiap 1 bulan sekali. Sehingga bisa kita lihat di sini bahwa jumlah pendapatan tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya sebesar 540 juta. Sedangkan untuk pendapatan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya seperti sumbangan dan penerimaan wakaf itu berjumlah 162.966.000. Kemudian untuk beban dengan tanpa pembatasan seperti beban operasional, itu beban gaji, beban konsumsi, beban depresiasi, beban termasuk beban utilitas, beban ikan dan beban lainnya itu sebesar 429.950.000. Sedangkan untuk beban dengan pembatasan yaitu beban depresiasi sebesar 37.508.334. Mengapa masuk dalam beban dengan pembatasan? Karena pada saat pembangunan atau perolehan aset ini dibatasi oleh pemberi sumber daya penggunaannya. Sehingga bisa kita dapati bahwa total penghasilan komprehensif per tahun 2021 yaitu Rp265.507.666. Kemudian ada laporan posisi keuangan, yaitu laporan yang berisikan tentang aset, kewajiban, dan aset neto pada pondok pesantren yang disajikan berdasarkan karakter masing-masing. Dari tabel ini bisa kita lihat bahwa garis besar total aset yang dimiliki oleh Pondok Baitul Quran Batam per tahun 2021 sebesar 1.337.491.600 sekian. Sedangkan untuk total liabilitas tahun 2021 sebesar 410.750.000. Sehingga total aset neto dan liabilitas akhir tahun 2021 sebesar 1.366.257.666 rupiah. Selanjutnya laporan arus kas. Laporan arus kas berisikan tentang arus masuk dan keluar kas dan setara kas untuk periode berjalan. Dalam hal ini dibagi menjadi 3 pos, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Pada gambar ini bisa kita lihat bahwa total kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional sebesar 249.216.000. Untuk kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar 426 juta. Sedangkan untuk kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar 110.750.000. Sehingga terjadi penurunan kas sebesar 176.784.000 yang jika ditambah dengan saldo kas awal sebesar 71 juta, maka saldo kas akhir sebesar 105 juta minus 105.784.000. Selanjutnya ada laporan aset neto, yaitu laporan yang berisikan tentang
aset neto yang terdiri atas aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan. Dalam tabel ini bisa kita lihat bahwa saldo akhir dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya sebesar 154.050.000, sedangkan saldo akhir aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya sebesar 801.457.666 rupiah. Selanjutnya kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa Pondok Pesantren Baitul Quran Batam belum menerapkan pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35. Adapun kendala yang dihadapi seperti masih kurangnya sosialisasi dan pemahaman pengurus pondok pesantren terhadap akuntansi, sehingga laporan yang dihasilkan masih sederhana. Kendala lain yaitu kesulitan mengumpulkan bukti transaksi yang valid untuk tiap transaksi yang terjadi, serta belum adanya penggunaan perkiraan akun atau kode akun dalam pencatatan transaksi. Kebijakan akuntansi dan draft laporan keuangan berupa Microsoft Excel telah dihasilkan dari penelitian ini. Diharapkan dapat memudahkan pesantren dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35 sebagai bentuk akuntabilitas pesantren terhadap pemberi sumber dana. Diharapkan untuk penelitian berikutnya dapat memperluas jangkauan kepada pesantren lain yang ada di Batam untuk menerapkan pelaporan keuangannya berdasarkan ISAK 35 agar bisnis ekonomi syariah semakin maju sehingga berdampak pada perekonomian negara. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.